bersama dengan kami, menuntun langkah-langkah kami, dan hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji menyembah Tuhan semua karena anugerah-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, selamat pagi buat yang ada di Amerika. Selamat malam yang ada di Indonesia. Hari ini saya berada di kota New Jersey, saudara ya. Kemarin ya saya pelayanan di sini, puji Tuhan. Ya paginya saya pelayanan di gereja GBI, ya lalu siang saya pelayanan di gereja GPDI dan malamnya di Reform ya. Dan semua karena anugerah Tuhan, itulah kerinduan saya supaya semua tubuh Kristus bersatu. Ya, dan saya bersyukur kalau pintu-pintu pelayanan bisa dibukakan. Kemarin hari Minggu saya khotbah 5 kali, 2 kali di BMC Philadelphia lalu ke New Jersey. Kami bermalam di New Jersey dan besok hari ini juga saya akan ke New York lagi saudara, karena nanti malam masih ada pelayanan di New York. Doakan terus kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Ya karena hanya dari Tuhanlah yang dapat menganugerahkan semua yang terbaik bagi kita. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat sore Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya sudah mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sejak tahun 2020 ya, dari awal ya Bu, puji Tuhan. Waktu itu saya diberikan link oleh teman saya ya, makanya kenapa saya menyuruh saudara untuk terus membagikan link mesbah doa, mesbah syukur agar orang-orang yang ya mungkin mereka sedang ada di dalam pergumulan, sedang mengalami masalah. Ketika saudara membagikan link mesbah doa, mesbah syukur, mereka boleh dikuatkan. Ya, jadi awalnya saya mendapatkan link dari teman saya. Dan sejak itu saya terus mengikuti ya. Kalau saya tidak bisa mengikuti sesuai dengan jam acaranya, ya saya ikuti pas jam lain. Karena rasanya ada yang kurang kalau belum ikuti mesbah doa atau mesbah syukur. Meskipun sudah lewat, tetap saya putar Bu. Setiap Ibu Debbie berdoa untuk yang sakit, ya saya berdoa karena dan menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Saya selalu pasti mengikuti karena di bagian payudara saya muncul seperti tai lalat tetapi semakin membesar. Dan teksturnya itu juga kasar. Jadi saya takut jangan-jangan itu tanda-tanda cancer atau kanker ya. Memang menakutkan saudara. Semakin membesar dan itu sudah bertahun-tahun. Ya periksa ke dokter juga takut ya. Setelah saya mengikuti mesbah doa, setiap kali Bu tumpang tangan di bagian yang sakit, saya tumpang tangan di bagian tai lalat itu Bu yang semakin membesar. Puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Sekarang tai lalat yang membesar itu sudah hilang dan kulitnya sudah balik seperti semula. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib, mujizatnya selalu terjadi. Bahkan selalu baru setiap hari, bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dan juga kepada Ibu Debbie atas doa-doanya serta firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Tuhan memberkati ibu sekeluarga, diberi kesehatan yang luar biasa. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Amin, amin, amin. Ya itulah saudara ya, kami hanya membutuhkan topangan doa dari saudara. Ya supaya dalam pelayanan kita selalu sehat dan Tuhan beri kekuatan. Karena memang ya hanya itu yang kita butuhkan. Dan baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ke-19. Tuhan berkata ya tidak boleh menjadi saksi dusta atau bermain-main saudara ya, dengan jadi 2-3 orang harus meneguhkan satu perkara baru bisa menuduh. Kalau tidak dapat dituduh seseorang hanya berdasarkan satu saksi saja. Sekarang kita lanjutkan Ulangan pasal 20, judul perikopnya hukum perang. Ya, ayat yang pertama, Ulangan 20 ayat pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu,
dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara, yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, ya, maka seorang imam dikatakan harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan bermaksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, ya, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka menghadapi peperangan, sekalipun mereka melihat di depan mereka itu ada kereta kuda, ada pasukan yang begitu banyak, tapi Tuhan bilang, janganlah takut, ya, sebab yang menyertai kamu ialah Tuhan Allah Israel yang akan memberikan kepadamu kemenangan. Hari ini kita tidak lagi berperang melawan musuh, kita tidak lagi berperang melawan orang yang memakai kereta kuda. Namun hari ini kita masih berperang melawan pergumulan hidup, melawan dosa, melawan segala hal yang berusaha untuk menghambat iman kita. Namun prinsipnya tetap sama. Tuhan berkata, jangan takut menghadapi persoalanmu, menghadapi masalahmu, musuh-musuhmu, ya, masalah, persoalan, pergumulan, dosa, kedagingan, itu musuh kita yang terutama hari-hari ini. Ya, prinsipnya tetap sama. Saudara, jangan takut menghadapi persoalan, tapi ya, lihatlah kepada Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Ya, jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Coba ganti fokus kita kepada Allah. Ya, kemarin kita satu keluarga pelayanan ke Atlanta, lalu ketika mau landing pesawatnya di Atlanta itu hujan deras dan gelap banget gulita, ya. Ternyata mendung kabut. Jadi pesawatnya itu bergoncang keras sekali, saudara. Nah, pada waktu itu mau landing, pesawatnya goyang sekali. Saya menoleh ke jendela, ternyata jendelanya ditutup oleh suami saya. Ya, saya menyuruh dia membuka tutup jendela itu. Saya pengen melihat kota Atlanta, karena kalau sudah melihat kota itu rasanya sudah dekat gitu ya. Ketika suami saya membuka tutup jendela, ternyata saya melihat di dalam, kami itu sedang berada di dalam awan gelap. Yang ada itu mendung di luar, awan yang gelap. Ya, lalu saya menjadi takut, saudara, ketika melihat awan gelap itu, sudah pesawatnya goncang, kami di dalam awan gelap. Ya, akhirnya tiba-tiba saya langsung suruh suami saya tutup lagi. Karena kok saya semakin takut melihat awan gelap. Ditutup akhirnya sama suami saya, dan ketika itu ya ada suara yang berbicara di hati saya berkata, ya, jangan fokus, jangan lihat badai di luar karena kamu akan takut, tapi fokuslah kepada Tuhan, ya, yang memberi jaminan akan keselamatan. Saya mendapatkan satu rema, saudara. Iya, kalau saya fokus melihat ke jendela, melihat awan gelap itu, saya pasti akan ketakutan. Ya, semakin ketakutan. Tetapi ketika saya menyuruh menutup jendela dan saya fokus berdoa kepada Tuhan, hati saya menjadi tenang sekalipun di dalam badai, goncangan tetap. Ya, saudara, Tuhan berkata, ketika engkau menghadapi musuhmu, lawan-lawanmu, jangan takut, jangan gentar. Tuhan menyuruh agar imam memberikan kekuatan kepada bangsa itu ketika mereka hendak berperang. Sekarang peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi peperangan kita hari-hari ini melawan tipu muslihat iblis, melawan kedagingan, melawan amarah, melawan kepahitan, melawan kekecewaan, melawan segala hal-hal yang berusaha membuat kita ini jauh dari Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Allah.
yang sanggup melakukan mujizat lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya, jangan takut saudara. Imam disuruh memperkatakan, ya jangan takut. Sebab jangan gemetar, jangan lemah hatimu. Ya, jangan gemetar. Jangan lemah hatimu ketika engkau mengalami persoalan dan tekanan ya yang kelihatannya besar di depan kita. Jangan lemah hatimu. Ya, ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang menyertai kita, dan Dia menyertai kita dengan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan rindu agar kita anak-anaknya menang atas setiap persoalan, menang atas setiap masalah, menang atas setiap pergumulan. Ayat 5, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan jangan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara pada tentara. Demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Jadi Tuhan mengatur agar kepala-kepala pasukan ya itu ya bertanya, pengatur-pengatur pasukan itu bertanya kepada orang yang ikut untuk berperang. Siapa yang sudah bertunangan tapi belum sempat menikah, ya pulang, suruh menikah saudara, agar tunanganmu jangan dinikahi orang lain. Siapa yang sudah memiliki kebun anggur, sudah menanam tapi belum mengecap hasilnya, ya tidak boleh juga ikut berperang, disuruh pulang, supaya jangan sampai engkau mati di pertempuran dan orang lain yang mengecap hasil anggurmu. Siapa yang baru beli rumah baru ya dan belum sempat menempati, jangan ikut berperang. Ya karena pasti, kenapa saudara orang-orang ini dilarang ikut berperang? Karena pasti fokus mereka itu terbagi. Ya dia mau berperang tapi ingat, aduh kebun anggurku sudah mau panen lagi, saya belum merasakan. Yang satu, aduh saya ini sudah bertunangan tapi belum kawin, belum nikah, saya pergi berperang. Ya, yang satunya lagi berkata, aduh saya baru beli rumah, belum sempat menempati, sudah berperang. Orang-orang yang tidak fokus pada peperangan, tapi fokus pada hal-hal yang lain, itu pasti akan mudah diserang dan akan mati dalam pertempuran, dikatakan di sana, karena pikirannya ya itu tidak pada ya peperangan yang di depan, tapi dia memikirkan hal-hal lain yang dia belum sempat nikmati. Ya, lalu Tuhan suruh ya, kalaupun ada tentara yang sudah siap berperang, tapi mereka takut, suruh mereka pulang, tidak boleh ikut berperang. Kenapa? Karena yang lainnya pasti akan terjangkit tawar hati. Sangat berbahaya ketika ada yang takut ikut berperang, dia akan ngomong, aduh saya ini sebenarnya takut loh. Temannya yang tadi berani ikutan takut saudara ya. Jadi Tuhan gak bolehin, tidak izinkan mereka berperang. Ayat 19, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan pendamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran pendamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu. Ya, dan ya jadi Tuhan menyuruh saudara ya sebelum berperang pun ya Tuhan menyuruh tawarkan perdamaian. Ya, kalau sudah ditawarkan perdamaian ya dan orang itu mau berdamai, maka Tuhan bilang jangan engkau berperang ya.
dengan kota itu. Tawari dulu perdamaian. Ya, ketika mereka mau berdamai, maka ya tidak boleh berperang, harus masuk ke pintu gerbang. Ya, tetapi mereka harus bekerja rodi bagi dan menjadi hamba kepadamu. Ayat 12 di sana dikatakan, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah engkau mengepungnya, ya, maka Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang ada dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa ya yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpah sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, ya, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat di sini, kayaknya kok Tuhan tuh kejam, menyuruh membunuh. Pada perjanjian lama, memang saudara, ya dibolehkan, dan kita sudah tahu kenapa Tuhan suruh bangsa ini menumpas orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Het, orang Yebus, karena bangsa-bangsa ini bangsa yang tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka membuat berhala-berhala, patung-patung untuk disembah, dan bukan kepada Tuhan mereka menyembah. Karena itu Tuhan menyuruh menghabiskan, ya, membinasakan. Tuhan bilang karena mereka tidak menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Ya, dan apabila ayat 19, dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Saudara, ya, bahkan Tuhan mengatur pohon-pohon tidak boleh ditebang, jangan diperangi karena pohon itu bukan manusia. Ya, jadi kita sudah mendengar di sini bahwa ya apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk tidak takut kepada musuhnya, ya, tetapi mengandalkan Tuhan. Ini juga prinsip ini berlaku bagi setiap kita anak Tuhan. Jangan takut terhadap masalah, jangan takut terhadap persoalan hidupmu, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Baik saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Menghadapi tahun 2023 kami pun tidak takut, karena Engkau yang berkata Tuhan Allah yang menyertai kami. Berkati semua anak-anak-Mu, jemaat Misbah Doa di mana saya berada. Berkati Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur kehidupan setiap kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati yang sedang sakit, jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Biarlah anugerah Tuhan turun atas kehidupan setiap kami, dan Tuhan, kesembuhan itu terjadi bagi yang sakit. Mari saudara tumpangkan tangan dan perkatakan, dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan, sebab Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam masalah, terlilit hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terikat dengan dosa-dosa, dosa apapun, Tuhan jamah, Tuhan lepaskan dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kepahitan, amarah, ketakutan, dilepaskan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati juga Bapa setiap
kami, yang ada di atas bangsa kami, yang ada di atas Indonesia. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke, Indonesia mengalami lawatan Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati. Biarlah anugerah-Mu turun atas Indonesia, sehingga semuanya bertobat, para pejabat menjadi sungguh-sungguh orang yang takut Tuhan. Kau juga Tuhan yang terus memberkati untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terutama Amba sedang berada di benua Amerika. Tuhan memberkati, biarlah Amerika dipulihkan Tuhan, boleh mengalami kebangunan rohani, agar gereja-gereja boleh bangkit Tuhan. Tidak ada yang tutup, tetapi nama Yesus akan terus disembah di kota ini, di bangsa ini, dan mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu. Mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. And there I find you in the mystery.